Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa penggunaan bioteknologi dalam pengendalian jamur, bakteri, dan virus penyebab penyakit tumbuhan? Akan kita bahas minggu ini dan minggu depan. Minggu ini kita masuk dalam penggunaan bioteknologi dalam pengelolaan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteria. Sedangkan minggu depan untuk penyebab penyakit dari kelompok virus. Sebuah jurnal menceritakan salah satu kegiatan penggunaan bioteknologi dalam pengelolaan penyakit tumbuhan, yakni untuk melakukan identifikasi dan karakterisasi jamur patogenik dan jamur endofitik yang berasosiasi dengan penyakit pokah bung pada tebu. Ini adalah gejala penyakit pokah bung pada tebu, mana gejalanya itu ada di batang, ada di tulang daun yang mengalami klorosis, ya, berwarna merah hingga hitam atau busuk pada batang. Kemudian peneliti mengumpulkan gitu ya 74 tanaman sampel, yang dari 74 tanaman sampel itu diisolasi 137 isolat. Ya, dari 137 itu mungkin saja ada isolat yang sama dan ada yang berbeda. Pengelompokan pertama dilakukan berdasarkan morfologi, atau dilihat secara visual. Ya, yang dilihat ada kecepatan tumbuh, bentuk atau morfologi dari koloni jamurnya yang tumbuh seperti apa, pigmentasi atau warna, dan kemunculan micelia aerial. Micelia aerial adalah micelia, teman-teman ingat micelia ya. Micelia yang bentuknya menyerupai kapas, ya, tebal seperti kapas. Itu disebut dengan miselium udara. Miselium udara. Nah, dari pengelompokan besaran visual ini, maka 137 isolat jamur tersebut ternyata ada yang sama. Nah, yang beda hanya 87 buah isolat. Jadi sampai di akhir pengujian ini, setidaknya dari 74 tanaman sampel ditemukan 87 isolat yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan patogen penyebab pokah bung di tebu tadi itu apa. Jadi patogennya ada di salah satu dari 87 isolat, ya, atau salah satu dari 137 isolat tadinya. Nah, prosesnya adalah melakukan seleksi. Seleksi pertama dilakukan secara visual. Di sini menunjukkan bahwa biotek itu tidak bergerak sendiri. Biotek itu tetap butuh logika-logika berpikir untuk digunakan, ya. Jadi tidak bergerak sendiri. Misal, dalam proses ini tidak kemudian seleksi dilakukan secara biotek. Seleksi pertama itu dilakukan dengan visual, ya, karena dianggap cepat, karena yang ditangani isolat dalam jumlah yang cukup banyak, dan juga mudah bisa dikerjakan dengan cepat. Maka yang pertama dilakukan adalah pengelompokan secara visual. Jadi sampai detik ini kita memperoleh 87 isolat jamur yang berbeda dari 74 tanaman tebu yang bergejala pokah bung.
Nah, seleksi berikutnya adalah melakukan seleksi isolat mana yang mengandung cell wall degrading enzyme. Sebuah enzim yang punya fungsi untuk mendegradasi dinding sel tanaman. Jadi caranya jamur-jamur tadi ditumbuhkan pada media-media yang berisi gitu ya, gandum dan beberapa sukros. Ada selulose, ada silanase dan amilase. Nah, nanti jamur yang punya kemampuan mendegradasi bahan-bahan ini saja yang kemudian berarti dia memiliki enzim untuk mendegradasinya. Artinya jamur-jamur yang tidak memiliki enzim pendegradasi dinding sel ini tidak akan bisa tumbuh di media tersebut gitu. Nah, dari 74 isolat terakhir tadi diuji pada media ini semua dan ternyata ditemukan hanya ada 10 isolat yang bisa hidup dengan baik. Artinya hanya ada 10 isolat yang memiliki enzim degradasi dinding sel. Jadi bahkan hingga detik ini belum biotek juga yang digunakan. Masih menggunakan satu sistem lain yang mana memang cell wall degrading enzyme ini tanda bahwa jamur tersebut adalah patogenik, atau setidaknya jamur tidak akan menjadi jamur patogenik jika dia tidak punya kemampuan untuk mendegradasi dinding sel. Sulit jika dia tidak punya kemampuan mendegradasi dinding sel tanaman. Maka salah satu ciri jamur tersebut patogen adalah memiliki enzim ini. Maka dari 64 isolat lain yang tidak memiliki ini dimungkinkan bukan penyebab pokahbung. Dari 10 isolat tersebut barulah kemudian diidentifikasi secara molekular dengan mengamplifikasi ITS ya, ITS region. Teman-teman masih ingat kemarin kita juga bahas ITS yang kemudian ternyata menghasilkan hasil amplifikasi sepanjang 545 base pair. Artinya ITS-nya jamur-jamur ini itu ada di 545 pasang basa. Jadi ada ATGC-nya itu tersusun sebanyak 545 pasang. Dari ITS itu kemudian dilakukan analisa BLAST di GenBank dengan database yang ada di sana menunjukkan bahwa beberapa isolat ternyata adalah jamur-jamur Metarhizium, Alternaria, dan sebagainya. Ada Poma juga dan sebagainya. Gitu ya. Jamur lain yang juga dianalisis secara molekuler, diidentifikasi secara molekuler menggunakan ITS. Kali ini hasil amplifikasinya panjangnya 475 base pair, lebih pendek, menunjukkan bahwa merupakan isolat Fusarium verticilioides atau telemorfnya Gibberella moniliformis. Nah, teman-teman, jamur ini punya dua nama. Nama yang satu Fusarium verticilioides dan nama yang kedua adalah Gibberella moniliformis. Kenapa jamur ini memiliki dua nama? Gitu ya. Teman-teman bisa buka materi teknologi pengelolaan penyakit saat saya menjelaskan mengenai patogen pada tumbuhan bagian jamur. Di sana saya menjelaskan bagaimana jamur itu dikelompokkan atau taksonomi jamur.
Jamur ini dikelompokkan berdasarkan pertama pada keberadaan flagel pada sporanya. Jika tidak ada, dilihat apakah ada sekat pada hifanya. Nah, kemudian jika ada sekat dan tidak memiliki flagel pada spora, maka yang dilihat kemudian adalah reproduksi seksualnya. Nah, jamur ini ketika diperiksa sporanya itu tidak memiliki flagel, ketika dilihat hifanya itu bersekat. Sehingga kemudian diperiksa seperti apa bentuk seksualnya. Jika bentuk seksualnya adalah membentuk spora di dalam spora pada basidium, maka jamur tersebut dikelompokkan sebagai basidiomycota. Tapi jika ternyata membentuk spora di dalam askus, jamurnya dikelompokkan sebagai ascomycota. Nah, keterbatasan umat manusia, keterbatasan kita terhadap jamur ini saat itu membuat kita tidak bisa melihat bentuk reproduksi seksual dari jamur ini. Jadi kita nggak tahu harus ditaruh di basidiomycota atau ascomycota. Untuk itu kita letakkan di satu tempat taksonomi yang disebut sebagai Deuteromycota atau imperfect fungi, sebuah kelompok jamur yang kita belum paham dengan lengkap ya, imperfect fungi, pengetahuan kita belum sempurna mengenainya karena kita belum bisa mengetahui bentuk seksualnya. Maka kita posisikan dia di Deuteromycota tadi ya, di imperfect fungi, dan kita beri nama Fusarium verticilioides. Seiring berkembangnya waktu, ternyata kita tahu akhirnya seperti apa Fusarium verticilioides ini berkembang biak secara seksual. Kalau saya khawatir salah, tapi sepertinya ini ascomycota. Jadi setelah dilihat ternyata perkembangbiakan seksualnya masuk ke ascomycota. Kalau saya tidak salah ya, semoga nggak salah. Kalau salah berarti ke basidiomycota. Tapi seperti ini masuk ke ascomycota. Masuk ke ascomycota dan berarti dia akan pindah taksonomi ya ke ascomycota. Nah, saat dia masuk ke ascomycota, dia diberikan nama baru atau nama telomorph. Nama ketika dia dalam fase seksual, yaitu namanya adalah Gibberella malniliformis. Jadi Gibberella malniliformis dan Fusarium verticilioides itu sama, spesies yang sama, hanya kalau bicara tentang dia dalam sebagai ascomycota kita sebut Gibberella, sedangkan kalau dia sebagai Deuteria kita sebut Fusarium. Saya tidak tahu alasannya kenapa harus dibedakan namanya. Mungkin ada kekhawatiran kelak setelah kita tahu bentuk seksualnya, ternyata satu spesies di Deuteromycota itu menjadi lebih dari satu spesies di Ascomycota atau di Basidiomycota, sehingga sebaiknya diberi nama yang berbeda. Dan kenapa pengetahuan ini penting? Karena kalau teman-teman nanti baca tulisan, di sana menulisnya Fusarium verticilioides, kemudian di tempat lain menulis Gibberella malniliformis, itu informasi tentang spesies yang sama gitu ya, bukan tentang spesies yang berbeda. Nah, kita lanjut. Ternyata kalau menurut uji sama molekuler ini, isolat yang ini dideteksi sebagai Fusarium verticilioides, ada Fusarium begoniae, ada Fusarium bactridioides gitu ya. Nah, analisa ditambah untuk isola 20, kemudian dianalisa juga tidak hanya di ITS-nya tapi juga di Calmodulin, di ELF1 dan menurut MAT121 gen. Setelah di sequencing menunjukkan betul bahwa isolat tersebut adalah Fusarium verticilioides. Jadi di sini peneliti mempertajam lagi analisanya untuk isolat 20 ini, strain 20, apakah betul verticilioides. Dan ternyata benar gitu ya. Dari isolat-isolat terakhir yang ditemukan tadi, beberapa spesies,
Kemudian dilakukan pengujian berikutnya atau seleksi lagi untuk menguji pada kemampuan jamur-jamur itu untuk mengatasi stres-stres lingkungan, ya, seperti lingkungan, stres lingkungan, dan kemudian stres-stres yang dikeluarkan oleh tanaman sebagai bentuk pertahanan diri tanaman. Dari situ kemudian diperoleh beberapa jamur yang punya ketahanan terhadap stres yang baik, yaitu Poma, Pomopsis, dan Fusarium. Ini menunjukkan ini juga salah satu sifat yang dibutuhkan oleh sebuah patogen tanaman, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi stres-stres lingkungan dan stres-stres yang dibuat oleh oleh tanaman. Dari situ menunjukkan bahwa ada Poma, Pomopsis, Fusarium ini punya potensi layaknya sebuah patogen gitu ya. Maka terakhir yang dilakukan adalah inokulasi pada tebu langsung. Ada yang tidak diberi jamur apapun, ada yang B itu diinokulasi dengan isolat Fusarium, Pomopsis, dan Poma. Tadi ada 3 ya yang punya kemampuan bertahan dari stres agen. Ada 3, Fusarium, Pomopsis, dan Poma, 3-tiganya diuji. Dari hasil uji ini, teman-teman bisa lihat dan bisa menyimpulkan mana yang menyebabkan gejala yang paling besar pada tebu. Ya, jawabannya adalah yang Fusarium ya, Fusarium. Sedangkan gejala yang muncul pada Pomopsis dan Poma menyerupai negatif kontrol yang tidak diberi mikrobia apapun. Sehingga kemungkinan Pomopsis dan Poma ini bukan merupakan patogen. Uji ditambah lagi dengan mencampurkan Fusarium dengan Pomopsis, Fusarium dengan Poma, Fusarium dengan Alternaria, dan Fusarium dengan Epicoccum. Di sana nampak ya bahwa semua mengalami gejala yang sama berat dengan dengan tanaman yang diinokulasi oleh Fusarium saja. Jadi dari sini disimpulkan bahwa Fusarium adalah penyebab penyakit pokakbung. Nah, sejauh apa sih pentingnya melakukan identifikasi dalam pengelolaan penyakit? Menurut teman-teman, seberapa penting, seberapa krusial sih mengetahui dengan pasti, dengan jelas patogen apa yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan? Apakah itu suatu yang kritikal dalam manajemen penyakit tumbuhan atau seperti apa? Silakan teman-teman berikan pendapat di forum Wispada dalam pertanyaan diskusi. Apakah identifikasi penting? Ya, silakan. Kita lanjut pada manajemen penyakit tumbuhan oleh bakteri. Teman-teman silakan istirahatkan mata. Silakan di pause dulu videonya, berdiri dari duduknya, minum jika tidak puasa, makan jika belum makan ya, sebelum kembali melanjutkan video ini, agar tidak menjadi jenuh gitu ya. Baik, silakan di pause, nanti kemudian dilanjutkan kembali. Baik, bagi yang memilih untuk lanjut atau mungkin ada yang sudah selesai dari break-nya, kita akan lanjut lagi pada materi berikutnya. Kali ini sebuah jurnal juga yang kita coba review, yaitu manajemen penyakit oleh bakteri, tantangan, pengalaman, inovasi, dan prospek kedepannya akan seperti apa. Ya, tantangan dalam pengendalian biologi. Teman-teman tahu bahwa salah satu pilihan dalam pengelolaan penyakit adalah penggunaan biological control. Terlebih saat ini
kita menghadapi beberapa tantangan akibat penggunaan chemical control ya. Meskipun masih belum bisa lepas dari chemical control, tapi kita menyadari beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika melakukan pengendalian dengan chemical control. Beberapa asosiasi pedagang, produsen, konsumen, dan beberapa organisasi non-profit sudah mulai menyusun strategi politik yang saya pikir itu baik. Jadi ada beberapa chemical dalam pertanian yang dilarang untuk digunakan. Yang artinya perusahaan yang masih menggunakan itu akan mengalami kesulitan dalam hal pemasaran atau perdagangannya. Sebab beberapa negara, beberapa konsumen tidak berkenan untuk membeli produk yang masih menggunakan bahan kimia itu. Nah, ini tantangan kemudian untuk semua kita yang ada di pertanian, sebab di sisi lain bahan kimia tersebut memang berbahaya, tapi di sisi lain punya andil yang cukup berarti dalam pengelolaan penyakit gitu. Maka ketika itu tidak boleh dipakai, kita butuh untuk menemukan alternatif yang lain. Kita kan punya biological control. Sekarang tantangannya bagaimana biological control ini bisa menjadi alternatif yang sepadan gitu ketika kita memang tidak boleh menggunakan chemical-chemical tertentu tersebut. Ya, meskipun menurut saya tidak mesti punya efikasi yang sama besar, tapi setidaknya mampu menekan perkembangan penyakit sehingga tidak pernah melampaui ambang ekonomi atau batas-batas yang kita buat, dan kemudian tidak menggunakan kimia yang dilarang itu gitu ya. Nah, ada beberapa tantangan dalam biological control. Saya kira saya sudah sampaikan ini di kuliah PHT ya, atau kuliah yang lain. Saya sedikit tercampur dengan kuliah lain. Kita juga akan pelajari nanti lebih jauh di kuliah semester depan, yaitu pengendalian hayati, kalau saya tidak keliru, di mana teman-teman kalau kita bisa offline nanti, kita di kampus, teman-teman akan selesai kuliah dengan kemampuan untuk mengeksplorasi, mengisolasi, memperbanyak dan menggunakan agen hayati atau biological control untuk pengendalian penyakit tumbuhan. Kita akan bahas banyak di sana sebetulnya. Kita akan mulai di sini mungkin diskusinya bahwa banyak sekali tantangan dalam penggunaan biological control. Biological control yang baik digunakan di laboratorium, ternyata di lapangan tidak menunjukkan hasil yang sama, gitu ya. Termasuk dalam topik pengelolaan bakteri ini, hal serupa juga terjadi. Jadi kesulitan yang ditemukan itu adalah mempertahankan populasi atau survival. Bagaimana mempertahankan survival agens hayati itu di lingkungan. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah memposisikan agar agens hayati itu betul-betul bisa melindungi tanaman pada bagian-bagian tertentu atau specific site di mana di sana patogen mengkolonisasi tanaman. Misal di akar gitu ya. Misal di akar, kemudian atau di pangkal rambut akar, di tempat rambut akar tumbuh, di situ biasanya ada luka, ada lubang yang terbuka dan tempat masuknya bakteri. Bagaimana caranya agar biological control kita itu bisa bertahan populasinya, survive, dan melindungi tanaman di pangkal-pangkal rambut akar itu misalnya gitu ya. Atau di bagian-bagian lain yang merupakan tempat patogen mengkolonisasi tanaman. Ini tantangan yang mungkin minggu lalu kita bahas juga bagaimana meningkatkan kemampuan biological control ini
untuk menjadi antagonis sekaligus juga untuk bisa bertahan hidup di lingkungan. Isu kedua yang juga besar dalam biological control adalah biosafety. Jadi teman-teman, kita memang punya objek yang kita pelihara adalah tanamannya. Tapi kita tanam tanaman kita itu di satu ekosistem terbuka kan. Yang apapun kita lakukan terhadap agroekosistem yang kita punya, itu akan punya dampak pada ekosistem lainnya gitu. Nah, termasuk dalam chemical control. Tadi kita ngomong chemical control itu memberikan dampak. Nah, biological control itu bisa saja memberi dampak. Sebab pengaruh yang diberikan bisa saja tidak hanya dialami oleh agroekosistem kita. Biological control yang kita gunakan juga bisa menyebar keluar sehingga mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar. Jadi bagaimana kemudian misal ada entomopatogen yang tadinya untuk target berupa hama gitu, seberapa banyak sih penelitian yang kemudian mencoba memastikan biological control itu, entomopatogen itu seberapa bahaya untuk serangga-serangga non hama ya, misal untuk lebah, untuk kupu-kupu dan serangga polinator lainnya misalnya. Untuk serangga-serangga yang menjadi musuh alami, parasitoid dan sebagainya, itu seberapa aman sih gitu. Jangan-jangan ketika kita spray jamur penyebab penyakit pada hama gitu ya, yang terdampak juga ternyata serangga-serangga polinator. Itu kan juga bahaya. Seberapa banyak sih kita penelitian ke arah sana. Nah, ini menarik nih kalau teman-teman mau teliti. Ya, silakan ambil topik ini. Kita punya beberapa biological control, entomopatogen. Saya kira kita punya Beveria, kita punya Metarhizium, yang kita biasa gunakan untuk uret, untuk Hippopotamus hampe, coffee borer ya, pada buah kopi, untuk walang sangit, untuk wereng gitu. Nah, tapi ketika kita spray ini di lapangan, apakah punya pengaruh misalnya ke serangga penyerbu, ke capung misalnya, kepada serangga-serangga predator, musuh alami dan sebagainya gitu ya. Ini menarik untuk dikaji gitu. Termasuk adalah ada beberapa biological control yang ternyata adalah patogen pada manusia. Nah, ini juga gawat ya. Ini juga gawat. Tidak hanya manusia ya, tapi juga hewan ternak. Karena nanti kan cemarannya ini kita sebut cemaran karena dia berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak hanya di agroekosistem kita, dia ada di mana saja, atau kita sebut sebagai residu karena dia tertinggal di sana. Bisa saja ada di rumput-rumput yang menjadi pakan ternak. Kemudian apakah berbahaya untuk ternak atau tidak gitu ya. Karena itu teman-teman di akhir setiap eksplorasi biological control kita pasti minta untuk selain diuji mampu tidak mengendalikan penyakit atau mengendalikan hama, kita pasti akan minta rekomendasi untuk identifikasi. Identifikasi karena kita tidak mau kita punya biological control baik, tapi ternyata patogen pada ternak, patogen pada manusia. Jadi harus diidentifikasi dengan sangat baik gitu ya. Harus secara molekuler dan kita mampu untuk melakukan itu di laboratorium kita. Jadi ini salah satu isu dari penggunaan biological control yang perlu kita antisipasi. Penting untuk biosafety concern ini, tidak hanya pada serangga ya, tapi juga pada tanaman itu sendiri. Jangan-jangan dia adalah patogen untuk tanaman lainnya, kan itu juga gawat pada manusia dan juga pada ternak. Bakteriofag. Ini adalah sebuah virus yang bisa menginfeksi dan bereplikasi di dalam bakteri atau archaea. Jadi ini dia menginfeksi bakteri atau patogennya bakteri gitu ya. Ini bisa digunakan juga
bisa diperoleh, diisolasi dari jaringan tanaman ataupun dari akar, gitu ya. Menarik juga untuk diteliti meskipun ya menarik untuk diteliti, bisa teman-teman coba untuk pengembangan bakteriofag. Nah, walaupun begitu ada beberapa yang teman-teman perlu perhatikan ya, karena bakteriofag ini juga punya tantangan dari sisi stabilitasnya di lingkungan. Sebab secara terus-menerus disebutkan itu terjadi perubahan pada patogen bakteri, patogen tumbuhan yang membuat munculnya bakteri-bakteri jenis-jenis yang tahan terhadap bakteriofag. Berikutnya kita juga perlu untuk memahami ekologi bakteriofag ini sendiri. Sebetulnya seperti apa? Jadi sebelum kita gunakan atau dikembangkan dalam skala yang lebih besar, hendaknya dipelajari terlebih dahulu ya, ekologi bakteriofagnya ini seperti apa, interaksinya seperti apa pada tanaman, interaksinya pada mikrobia yang ada di dalam tanaman lainnya ya, mikrobia lainnya yang ada dalam tanaman, dan tentu interaksinya terhadap patogen bakteri itu sendiri ya, atau bakteri patogen. Dari situ nanti bisa. Jadi model kajiannya nanti selain isolasi adalah memahami interaksinya pada tanaman. Apakah kemudian tanaman memberikan respon akibat kehadiran bakteriofag ini, apakah tanaman jadi mungkin juga mengalami abnormalitas atau sebagainya gitu. Kemudian bakteriofagnya sendiri apakah bisa bertahan di dalam tubuh tanaman dan sebagainya, sebab tidak kemudian akan bertemu dengan bakteri patogen tumbuhan. Ya, mungkin butuh waktu hingga hadir patogen tumbuhan di sana untuk diinfeksi. Kemudian di dalam tanaman sendiri meskipun sehat tentu ada mikrobia lain ya yang hidup di sana. Nah, bagaimana kemudian bakteriofag ini berinteraksi? Apakah bakteriofag ini juga menginfeksi atau menyebabkan sakit atau membunuh bakteri-bakteri yang berasosiasi dengan tanaman lainnya gitu ya, meskipun bukan bakteri patogen atau seperti apa gitu. Kemudian efeknya sendiri terhadap bakteriofagnya bagaimana? Apakah kemudian justru bakteriofagnya tidak bisa bertahan hidup, tidak survive di dalam jaringan tanaman sebab tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan mikrobia lain di dalam tubuh tanaman. Ya. Kalau seperti itu kan berarti tidak bisa digunakan juga karena survival-nya rendah. Dan kemudian tentu interaksi hubungannya dengan patogen seperti apa ini nanti kaitan erat dengan efikasi berkaitan. Kemudian ya SAR, kita kemarin bahas SAR juga sama betulnya dalam pengelolaan bakteri penyebab penyakit tumbuhan bisa digunakan SAR untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Yang chemical inducer ini ada. Contoh kemarin kita ada bicara tentang chemical dan mikrob ya. Ada mikrob yang bisa menjadi inducer menyebabkan ketahanan tanamannya bangkit. Dan ada yang dari chemical. Asibenzolar S-metil bisa digunakan, chemical yang bisa digunakan sebagai inducer. Aplikasinya bisa ke daun dan pula bisa dengan soil drench atau di drenching, dituang ke akar ya, ke tanah. Oke, kedepannya apa tren, bagaimana apa yang orang-orang akan kerjakan dalam pengelolaan penyakit tumbuhan? Ada beberapa. Pertama ada targeting T3SS itu sebuah
translocate effector protein yang berasal dari sitoplasma bakteri, yang ketika bakteri tersebut menginfeksi tanaman akan ditranslokasi ke sitoplasma sel tanaman, gitu ya. Sehingga ini penting dalam proses infeksi. Nah, idenya adalah bagaimana kita bisa membangun satu teknologi yang bisa menghambat translokasi dari ini T3SS ini, sehingga tidak tertranslokasi ke sitoplasmanya tanaman. Ya, karena ini penting dalam proses infeksi, artinya tanpa terjadinya tahap translokasi ini, infeksinya tidak akan berjalan dengan baik. Hal lain yang coba dibuat adalah biofilmnya bakteri, ya, jadi bakteri itu punya biofilm, digunakan untuk melindungi bakteri dari environment. Oke, jadi tanpa bakterial biofilm ini, bakteri menjadi lebih sensitif terhadap stres lingkungan. Nah, dikembangkan bagaimana kita bisa mengembangkan senyawa atau teknologi, ya, gitu katakanlah, yang bisa menghambat pembentukan biofilm ini, sehingga bakteri lebih rentan terhadap lingkungan. Oke, jadi saya ulangi, dengan menghambat pembentukan biofilm, nantinya bakteri jadi lebih sensitif terhadap lingkungan, sehingga survival-nya rendah dan virulensinya juga akan menurun. Quorum sensing adalah satu bentuk komunikasi bakteri satu dengan lainnya sebelum proses infeksi. Jadi setelah jumlah tertentu, pembentukan quorum sensing setiap bakteri, individu bakteri itu membentuk signal gitu. Ketika jumlah bakterinya banyak, maka signal itu cukup banyak, dan itu menjadi signal bakteri untuk menginfeksi tanaman tanpa signal yang, jadi artinya kalau bakteri ini belum dalam jumlah banyak, dia tidak akan melakukan infeksi. Nah, kalau kita bisa memblok signal ini, maka bakteri akan mengira, gitu ya, ini gampangnya. Maka bakteri akan menganggap bahwa jumlah populasinya belum cukup banyak untuk menginfeksi, maka tidak akan kemudian terjadi infeksi. Jadi idenya bagaimana kita bisa mendegradasi atau kita buat overproduction dari signaling molekul ini. Jadi molekulnya sudah ada banyak gitu, dikira populasinya cukup banyak untuk infeksi, padahal tidak. Sehingga proses infeksi menjadi gagal. Nanopartikel. Nanopartikel ini sebenarnya mau saya angkat di materi beberapa minggu lalu, tapi antara ini masuk ke biologi molekuler, bioteknologi, atau masuk ke materi lain, saya khawatir nanti kita tercampur, jadi saya tidak banyak cerita tentang nanopartikel, tapi ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dikembangkan di masa depan untuk melakukan pengelolaan bakteri penyakit tumbuhan. Oke teman-teman, sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.